Namaku Kira Giovanna, lahir di Malang 22 Agustus 2003. Kota yang dingin seperti aku, sunyi, tenang, kadang terlalu sepi. Aku anak tunggal, ibu dan ayahku sibuk di kantor. Sejak kecil aku terbiasa sendiri, belajar sendiri, makan sendiri, bahkan tertawa pun karena sendiri. Tahun 2019, ayahku pindah tugas ke Bali. Aku ikut pindah ke Bali bersama ayah dan ibuku. Awalnya rasanya asing, suasana baru, teman baru, dan lingkungan yang cukup berbeda dari Malang. Aku juga lapar nih. Katanya di kantin ada jajan baru lah. Tapi rame nggak ya? Aku malas banget kalau yang panjang. Kayaknya nggak deh. Makanya kita pura di sana biar nggak rame. Nah, hari ini seru banget ya. Kayak nggak lengkap aja gitu kalau kita nggak bareng. Iya ya, pasti ada aja yang diomongin kalau kita ngumpul kayak gini. Kalian sadar nggak sih hampir tiap pulang sekolah, istirahat, bahkan tugas kelompok pun kita bareng terus. Emang tau gak sih, sampai guru aja bilang kita tuh kayak satu paket. Tapi aku seneng banget sih, nyaman banget sama kalian. Bisa cerita apa aja, bisa bercanda sepuasnya. Sama, aku juga merasa bersyukur banget punya kalian. Soalnya kalian itu udah kayak rumah kedua buat aku. Yuk kita janji buat bareng-bareng sampai lulus nanti. Setuju! Ayo kita main food order. Yang kena harus jawab jujur atau terima tantangan. Aku gak yakin bisa. Yaudah deh, der aja. Tapi kalian jangan serem-serem ya. Telepon mantan kamu sekarang. Kalian serius? Gila ya? Aduh, gak mau. Ya ampun Dina, kamu kan udah milih date, jadinya nggak boleh mundur dong. Malu banget. Ntar aku dikira belum move on lagi. Oke, aku telepon. Tapi kalian semua harus diam ya. Halo, Hai, ini Nina. Cuma mau bilang makasih ya udah pernah jadi bagian dari cerita aku. oh iya Dina, sama-sama, baik-baik ya. Kalian gila ya? Aku gak bakal lupain kejadian itu sampai kita tua nanti. Akhirnya latihan vokal selesai juga. Capek sih, tapi seru banget tau gak sih? Ih beneran deh, tiap menit ada aja yang order. Tadi aja udah 3 orang yang order. Ya, terus kemarin aku kan latihan baris kan, panas-panasan, tapi seru banget sih. Dan juga kakak mimpinannya itu galak-galak, tapi asik juga. Tadi aku sempat latihan sih. Soalnya minggu ini ada lomba, jadi aku harus ngapalin kata 3. Kalau aku lagi fokus persiapan OSN sih, matematika kali ini rumit banget, tapi menantang. Wah, kalian keren-keren banget sih. Kau pergi melepas rangku. Iya, kemarin aku kan latihan baris kan, terus kata kan abah-abahnya itu belok kanan kan, tapi aku malah belok kiri. Terus semua orang dari aku tahu aku Sumpah kalau jadi aku bakal pura-pura pingsan sih ya. Tapi itu lucu banget sih, Ra. Harusnya kamu tuh direkam tau gak sih?
Tapi pengen banget tampil maksimal pas nanti pentas. Aku juga mesti selesai tes 6 buket, soalnya tinggal finishing. Aku juga nanti sore ada latihan pramuka, soalnya kata kakak pembinanya barisannya mau dirombak lagi. Ya sih, aku juga masih bahas soal ASN. Tapi aku kangen juga sih kumpul rame-rame kayak dulu sama kalian. Tapi nanti aku ada latihan, soalnya gerakannya ribet. Aku juga pengen cerita. Iya ya, jadi sekali aja kalian bisa ngasih dengerin aku dulu. Aku tahu kalian punya kesibukan. Aku tahu kalian punya tujuan masing-masing. Dan aku berada di samping kalian pun bahkan kalian nggak sadar. Aku capek merasa seperti bayangan di antara kalian. Kaira, kami nggak bermaksud buat tinggalin kamu. Tapi itu yang aku rasain. Aku cuma pengen dimengerti. Tapi kalian terlalu sibuk untuk itu. Jadi luka. Teman-teman, maaf ya soal yang kemarin. Oh iya, nggak apa-apa Kai. Tapi kemarin aku kaget juga sih. Ternyata kamu bisa semangat itu ya, Kai? Sebenarnya aku nggak pernah marah sih, tapi nggak tahu kemarin kayak sensitif banget. By the way, nanti sore main ke rumahku yuk sambil ngerjain tugas. Aku soalnya kurang paham sama materinya. Boleh tuh, aku juga nggak paham sama materinya. Oh, boleh tuh, aku ikut ya. Kalau kalian gimana? Boleh aja. Udah pulang nih. Nanti jadi kan? Kira, sorry banget ya. Kayaknya ntar aku nggak bisa ikut deh. Tiba-tiba disuruh kumpul ekstra musik. Oh ya udah, tapi yang lain bisa kan? Aku pengen nggak bisa deh Kai. Aku capek banget. Kemarin habis tanding. Oh, pada nggak bisa ya? Ya udah deh, aku buat di rumah aja sekalian belajar buat OSN-nya. Kalau gitu aku mau lanjut buat pesanan deh. Aku juga hari ini ada persiapan buat kema, jadinya aku nggak bisa ikut. Kalian kenapa sih? Akhir-akhir ini setiap aku ngajakin kalian pasti selalu nggak bisa. Rubahku dari rasa. Kita juga ada kesibukan masing-masing, Kai. Tapi sekarang kalian nggak pernah ada waktu buat aku. Kamu nggak boleh egois gitu dong, Kai. Kita juga ada kepentingan pribadi. Kan bisa lain waktu kita main. Aku egois. Aku yang selalu ngertiin kalian. Oke, bukan gitu maksudnya. Kita cuma Namun aku akan tetap di sini menunggu alam semesta. Mereka sibuk, aku ngerti. Tapi kalau aku nggak ada, apa mereka akan sadar? Karena detak jantung dan nadiku akan selalu merindu. Kalau aku balas, apa semua bakal berubah? Dulu kita bilang satu paket, tapi sekarang kayak isi kotaknya udah berantakan. Masing-masing sibuk sama misinya. Dan aku juga harus belajar jalan sendiri lagi. Kini aku Kera, menjalani hidup seperti pertama kali aku masuk SMA. Tak memiliki kesibukan, kehidupan, bahkan tak memiliki teman. Hari-hariku kembali sunyi, tak ada notifikasi grup, tak ada ajakan ke kantin, tak ada tawa yang memecah hening kelas. Semua berjalan seperti biasa, kecuali aku. Aku hanya ada, bukan bagian dari apapun. Setiap langkah menuju sekolah terasa seperti bayangan yang mengikuti rutinitas tanpa cahaya. Dulu aku sempat berpikir, aku telah menemukan rumah di tengah kesunyian masa remaja. Tapi kini, rumah itu telah runtuh.
Perlahan dan diam-diam, aku tak lagi duduk melingkar di taman, tak lagi tertawa di kamar bersama mereka. Sekarang aku hanya pengamat, menyaksikan dunia yang penuh puisi berjalan tanpaku. Bukan karena mereka jahat, bukan karena aku dibuang, tapi kadang kebersamaan bisa memudar. Bukan karena niat, tapi karena waktu dan kesibukan yang menjauhkan. Dan yang tersisa hanyalah kenangan. Aku tidak membenci mereka, aku hanya rindu pada versi diriku yang dulu punya tawa, punya tempat, dan punya arti. Tapi mungkin ini memang cara semesta mengajarkanku untuk bertumbuh, untuk tidak selalu bergantung pada lingkaran, melainkan berdiri sebagai diri sendiri. Sendiri bukan berarti hancur, sepi bukan berarti hilang. Dan meskipun hari ini aku melangkah tanpa genggaman siapapun, aku tahu langkah ini masih milikku. Aku masih di sini, masih gairah, masih mencari makna, masih berani mencoba meski sendirian.